Kali ini kita akan melaksanakan tes alkohol untuk semua kru. Tes alkohol ini rutin dilaksanakan dan wajib untuk semua kru untuk mengontrol kandungan alkohol dalam darah. Sedikit menyinggung tentang pelaut dan alkohol. Di luar sana, orang-orang mencap pelaut adalah orang-orang yang identik dengan alkohol, minum minuman keras. Mereka menganggap orang yang berprofesi sebagai pelaut semuanya suka minum minuman alkohol. Meskipun tidak bisa dibantahkan bahwa banyak pelaut yang suka minum minuman beralkohol, namun itu bukanlah karena profesi mereka sebagai pelaut, melainkan adalah kegemaran atau kebiasaan masing-masing individu. Dan saya yakin orang-orang di luar sana yang bukan pelaut pun banyak yang suka minum minuman alkohol, bukan? Penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang bagi pelaut di atas kapal sangatlah dilarang oleh setiap perusahaan. Setiap perusahaan telah mengatur penggunaan maupun kepemilikan obat-obatan dan alkohol dalam sistem manajemen keselamatan mereka, mengacu pada International Chamber of Shipping dan OCHIM. IMO merekomendasikan maksimal kandungan alkohol dalam darah tidak lebih dari 0,08%. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Sebagian akan menerapkan batas maksimal 0,04%. Bahkan ada juga perusahaan yang menerapkan 0,0% kandungan alkohol dalam darah bagi kru yang bekerja di perusahaannya. Sangat ketat, bukan? Setiap kru harus selalu siap menyerahkan hasil tes alkohol ke kantor kapan saja. Pelaksanaan alkohol tes di atas kapal bermacam-macam. Tes rutin, yaitu tes yang dilaksanakan setiap bulannya untuk semua kru. Tes mendadak, yaitu tes yang tidak diumumkan sebelumnya oleh nakoda maupun perusahaan. Tes ini biasanya dilaksanakan oleh tim medis darat yang tiba-tiba datang ke kapal dan mengambil sampel urin semua kru termasuk nakoda. Tes acak. Tes acak juga termasuk tes tanpa pengumuman sebelumnya. Orang kantor akan menelpon ke nakoda atau mengirim email untuk dilaksanakan tes alkohol pada hari itu juga. Nama-nama kru sudah ditentukan oleh kantor.
Selain tes-tes yang saya sebutkan tadi, masih ada tes-tes lainnya. Misalnya tes alkohol sesuai permintaan pencharter atau pemerintah setempat, ataupun jika nahkoda merasa perlu untuk dilakukan tes alkohol untuk semua kru. Bagi kru yang hasilnya melebihi toleransi, akan dikenakan sanksi disipliner, mungkin dipecat atau bahkan diproses sesuai hukum yang berlaku. Terkadang ada kru yang pulang dari darat dan masih di bawah pengaruh alkohol. Kru tersebut harus memastikan dirinya tidak dalam pengaruh alkohol minimal 4 jam sebelum dinas jaga. Bagi kru dinas jaga, tidak boleh menyerahkan tugas jaga bagi kru yang ketahuan di bawah pengaruh alkohol, dan wajib melaporkan ke nahkoda. Kru kapal yang berdinas jaga dalam pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan dapat mengancam keselamatan kru dan kapal, misalnya terjadinya tubrukan, kandas, maupun kecelakaan-kecelakaan lainnya. Nahkoda harus memastikan semua anggota kru paham tentang peraturan kebijakan penggunaan obat-obatan dan alkohol yang berlaku di atas kapal, untuk menjamin kru bekerja dengan aman dan kapal beroperasi dengan lancar. Itu toksiknya parah banget tadi. Apa kurang masuk ini ya? Enggak, pasang lagi. Udah. Tunggu. Cek ininya, kalau udah nyala lampu lilinnya pasang lagi. Ya. Dikit lama om. Tunggu. Udah. Ditiup terus om, alarm bunyi ditiup. Alarmnya berhenti sendiri. Oh gitu. Oke. Duh, berat. Ya. Nganu nggak ngomong. Nah, nanti kan alarm tuh. Nanti ini sendiri ya. Ya, sendirinya. Awas meledak. Ayo, tengah. Awas meledak. Ayo. Terus. Oke. Duh, 100%. Iya, Cok. Oke, sudah, Om. Thank you.